Terima kasih saya atas nama Yohana Yosefa Luna, mahasiswa STQ Citra Bakti Ngada, Prodi IPA semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ pada manusia. Selamat pagi Bu. Baik, di pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bentuk pada organ pada manusia. Organ merupakan kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, sistem gerak. 1. Fungsi rangka. Rangka sebagai alat gerak pasif, sebagai penegak tubuh, melindungi bagian tubuh yang vital, tempat melekatnya otot lurik, tempat menentukan sel-sel darah. Yang kedua, rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial merupakan rangka penyusun anggota tubuh yang terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikuler adalah rangka penyusun anggota tubuh yang terdiri atas pinggang, bahu, tulang lengan, tungkai, telapak tangan, dan telapak kaki. Yang ketiga, sifat kerja otot. Yang pertama, sinergis, otot yang bergerak searah. Contohnya, pronator teres dan pronator quadratus, atau otot telapak tangan menengadah atau menelungkup. Yang kedua, antagonis, adalah otot yang berlawanan arah. Contohnya, extensors yang meluruskan dan flexor membengkokkan, misalnya otot dan otot bisep. Yang berikut, gangguan pada sistem gerak, yaitu diskolasi, pergeseran tulang penyusun sendi. Kedua, ansiklosis, yaitu sendi tidak berfungsi. Yang ketiga, artritis, yaitu peradangan sendi. Yang keempat, rakitis, yaitu kekurangan vitamin D. Yang kelima, fraktura, yaitu patah tulang, dan fisura, retak tulang. Yang berikutnya, osteoporosis, atau massa tulang menurun sehingga tulang rapuh. Berikut gangguan tulang belakang. Kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang. Lordosis, tulang belakang membengkok ke depan. Skoliosis, tulang belakang membengkok ke samping. Yang berikutnya, sistem peredaran darah. 1. Darah. Komposisi darah yang pertama, plasma darah, yang terdiri atas hormon yang berfungsi sebagai kerja fisiologi tubuh. Yang kedua, fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah. Yang berikut, globulin yang berperan dalam pembentukan antibodi. Yang berikut, albumin yang berfungsi menjaga tekanan osmotik darah. Yang kedua, sel darah merah, yaitu bentuk bilonkaf tidak berinti. B. Mengandung hemoglobin atau Hb, mengikat O2 atau oksihemoglobin, dan hemoglobin mengikat CO2 atau karbaminohemoglobin. Yang ketiga, sel darah putih, bersifat tidak tetap atau berinti, bersifat fagosit dan diapedesis. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu granulosit dan agranulosit. Yang keempat, trombosit. Trombosit bentuknya tidak teratur, tidak berinti, berperan dalam proses pembekuan darah. Yang berikutnya, mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, trombosit pecah, terus mengeluarkan trombokinase, membentuk protombin yang berbentuk Ca2 dan vitamin K, membentuk trombin dan fibrinogen yang menjadi fibrin. Yang kedua, alat peredaran darah. 1. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah dan memiliki 4 ruas, yaitu serami atau atrium kanan dan kiri, dan milim atau vertikal kanan dan kiri. B. Memiliki katup atau valvula yang terdiri atas valvula tricuspidalis, valvula bicuspidalis, valvula
selanjutnya merupakan peredaran darah ganda. Dalam sekali beredar, darah melewati jantung 2 kali, dan peredaran darah tertutup yang merupakan melewati pembuluh darah. Pembuluh darah besar dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung serambi kanan. Yang berikutnya peredaran darah kecil dari jantung atau bilik kanan ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung serambi kiri. Berikutnya gangguan sistem peredaran darah. A. Hemofilia atau darah sukar membeku. B. Leukemia, yaitu sel darah putih tidak terkendali. Yang ketiga anemia atau kekurangan darah karena berkurangnya Hb, dapat juga disebabkan karena cacing tambang atau malaria. Yang berikutnya sistem pencernaan. Alat pencernaan makanan. Yang pertama mulut. Terjadi proses pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin. Yang berikutnya yang kedua kerongkongan. Terjadi gerak peristaltik. Yang ketiga lambung, menghasilkan getah lambung yang terdiri atas asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman, pepsinogen mengubah protein menjadi pepton, renin mengendapkan kasein susu. Yang keempat usus halus, terdiri atas 3 bagian yaitu usus 12 jari yang terdiri atas amilase mengubah amino menjadi maltosa, tripsin mengubah protein menjadi pepton, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua usus kosong. Yang ketiga usus serapan yang terdiri atas usus besar dan anus. Yang berikutnya gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama appendicitis merupakan radang pada usus halus. Diare merupakan feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Yang berikut gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan maltosa atau lendir dinding lambung. Yang berikutnya sistem pernapasan. Alat pernapasan yaitu hidung. 1. Udara dari luar masuk melalui rongga hidung. Yang kedua, rongga hidung berfungsi menyaring udara, melembabkan udara, dan memanaskan udara. Yang berikutnya silia dan selaput lendir berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk. Yang berikutnya kongka berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua faring. Faring terdapat katup epiglottis mengatur mekanisme menelan dan bernafas. Yang terdiri atas laring. Laring berfungsi mengatur keluar masuknya udara pernapasan dan menjaga udara dari debu dan memproduksi suara. Yang kedua trakea. Trakea atau batang tenggorokan berfungsi untuk menahan debu dan kotoran yang hendak masuk ke paru-paru. Yang ketiga bronkus, bagian yang menghubungkan paru-paru dan trakea. Berikutnya bronchiolus atau cabang dari bronkus. Berikutnya alveolus adalah terjadinya pertukaran gas. Yang berikutnya mekanisme pernapasan. Yang 1 pernapasan dada. Terbagi atas 2 yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, otot antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang dada terangkat ke atas. Rongga dada membesar, tekanan kecil sehingga udara dapat masuk. Ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi sehingga tulang dada terangkat turun. Rongga dada mengecil, tekanan menjadi besar sehingga udara dapat keluar. Yang berikutnya pernapasan perut. Terdapat 2 itu inspirasi dan ekspirasi juga. Inspirasi adalah otot-otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan kecil sehingga udara dapat masuk. Berikutnya ekspirasi, otot-otot diafragma berrelaksasi sehingga diafragma menurun, rongga dada mengecil, tekanan dada sehingga udara dapat keluar. Berikutnya gangguan pada sistem pernapasan. 1. Asfiksi yaitu gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. Berikutnya bronkitis yaitu radang pada bronkus. Berikutnya pneumonia atau radang paru-paru karena infeksi bakteri.
metabolitus karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang berikutnya sistem ekskresi atau pengeluaran. Satu, organ ekskresi. Yang pertama, kulit. Fungsi kulit yaitu pelindung tubuh dari gesekan, kuman, panas, dan zat kimia. Yang kedua, alat indera. Yang ketiga, mengurangi hilangnya air. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Dan yang kelima, alat ekskresi yaitu pengeluaran sisa metabolisme berupa air dan garam dalam bentuk keringat. Dua, lapisan kulit. Lapisan luas atau epidermis terdiri atas stratum corneum yang berfungsi sebagai lapisan sel mati yang selalu mengupas. Yang berikutnya, stratum lucidum atau lapisan tidak berpigmen. Berikutnya, stratum granulosum atau lapisan berpigmen. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru adalah organ yang mensekresi zat sisa metabolisme berupa uap air dan CO2. Yang ketiga, hati. Menghasilkan empedu yang mengandung zat sisa rombakan eritrosit dan limba. Fungsinya menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Yang berikutnya, detoksifikasi atau menetralkan racun yang dibawa oleh darah. Berikutnya, tempat berlangsungnya sintetis tertentu, misalnya globulin. Yang berikutnya, merombak eritrosit yang telah tua menjadi sel histosit. Berikutnya, tempat pembentukan urea. Yang keempat, ginjal. Fungsi ginjal yaitu menyaring darah sisa metabolisme, mengekspresikan zat dalam jumlah yang berlebihan, reabsorpsi elektrolit tertentu, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Dan struktur ginjal terdiri atas korteks, medula, pelvis renalis. Tiga proses yang terjadi dalam ginjal. Satu, tahap filtrasi, yaitu tahap penyaringan di dalam glomerulus, menghasilkan urin primer berupa glukosa, garam urea, asam amino, natrium, kalium, dan klorida. Yang kedua, tahap reabsorpsi, terjadi di tubulus contractus proximal, menghasilkan urin sekunder. Berikutnya, tahap augmentasi, terjadi di tubulus contractus distal, menghasilkan urin yang sesungguhnya. Berikutnya, gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, albuminoria, yaitu urin penderita mengandung albumin. Yang berikutnya, nefritis, yaitu peradangan ginjal. Yang berikutnya, diabetes insipidus, yaitu meningkatnya jumlah produksi urin seseorang karena kekurangan hormon antidiuretika. Yang berikutnya, diabetes mellitus, yaitu kadar glukosa darah berlebihan dan kekurangan hormon insulin. Yang berikutnya, hepatitis atau radang hati oleh virus. Sekian dan terima kasih.